Assalamualaikum teman-teman. Ya, video kali ini saya ingin mereaksi ya sebuah video dari seorang Gus Miftah. Ya, bukan Gus Miftah namanya. Kalau nggak membuat kita ini lagi-lagi geleng-geleng kepala. Ya seakan-akan seperti itu kalau kami duga teman-teman. Ya bagaimana tidak? Ya ada sebuah video yang viral nih teman-teman. Ya di mana beliau ini Gus Miftah ini buka puasa di gereja teman-teman. Ya coba. Ya beliau mah sudah pernah ya ceramah di gereja. Ya mengisi kultum di gereja, ya bahkan ya istilahnya berbaur ya dalam ibadah di gereja. Nah sekarang beliau ini buka puasa di gereja teman-teman, ya subhanallah. Ya dan lagi-lagi teman-teman, lagi-lagi ya hal ini semua membuat kita ini ya berpikir ya sebenarnya ini Gus Miftah ini mau membawa kemana umat ini. Ya. Kemarin juga kita dengar statementnya bahwa beliau itu dengan mudahnya mengatakan bahwa tidak masalahnya kita mengucapkan selamat Natal. Ya, mengucapkan selamat Natal itu nggak mempengaruhi sama sekali akidah kita. Ya, karena katanya kalau saya saja mengucapkan selamat hari pahlawan tidak serta-merta saya membuat ini menjadi seorang Avenger atau pahlawan. Coba begitu. Ya, jawaban dari seorang Gus Miftah ketika ya dinasehati atau dipertanyakan ya bahwa tidak bolehnya kita mengucapkan selamat Natal. Ya, ya coba. Dan itu viral teman-teman. Ya viral. Sebagaimana viralnya beliau waktu lalu ya beberapa waktu lalu ya ceramah di gereja. Ya, nah sekarang viral lagi nih, Gus Miftah buka puasa ya di gereja teman-teman. Ya ini apa coba? Ya, dan mungkin baiknya coba kita simak terlebih dahulu ya pengakuan dari Gus Miftah yang katanya ini ya buka puasa di gereja. Dan kalau kita lihat ya dari ya mimik wajah beliau ya gestur beliau itu seakan-akan itu beliau ini merasa bangga teman-teman bisa melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya seakan-akan beliau ini ya paling toleransi lah. Ya seakan-akan kalau kami duga teman-teman. Dan mari kita coba simak videonya ya. Wamut Emil Jian memberi makan kepada orang yang kelaparan. Saya tadi cerita sama Gus Hafid, Pak Bupati. Saya tadi itu berbuka puasa. Yang ngundang saya pengajian buka puasa bersama itu siapa? Orang Kristen. Ini sekarang banyak. Saya tadi gini juga dikawal oleh sahabat saya Nasrani dari Mojokerto. Katanya ini tadi saya kesini tadi dikawal sama sahabat saya Nasrani teman-teman ya. Sahabat Nasrani, luar biasa, masya Allah. Ya, sahabat beliau ya, dari Nasrani, masya Allah. Coba kita lanjut lagi teman-teman. Mana Mas Hernando? Wah, Mas Hernando berdiri Mas Hernando. Ini betapa toleransi di Indonesia itu luar biasa. Nah ini. Katanya betapa toleransi di Indonesia itu luar biasa teman-teman. Ya, beliau sudah mengatakan seperti itu. Tepuk tangan untuk Mas Hernando. Ini orang non-Islam. Kemarin saya pengajian bersama karyawan beliau di Hotel Mojokerto. Saya tuh kalau diundang Mas Hernando orang Nasrani gini malah enak Pak Bupati. Orang tahu dinyang. Astagfirullah. Coba kita ulang teman-teman. Diundang Mas Hernando orang Nasrani gini malah enak Pak Bupati. Orang tahu dinyang. Ya Allah. Katanya teman-teman ya ini bahasa Jawa ya. Ya kalau saya diundang teman-teman orang Nasrani yang seperti ini itu enak teman-teman. Ya katanya ya tidak selalu ditawar. Ya dinyang itu ditawar. Ya tentu kalau berbicara tentang ditawar ya kami juga ya masalah ini ya honor ceramah teman-teman ya kalau kami juga ya. Dan beliau itu merasa senang kalau beliau itu diundang oleh orang-orang Nasrani katanya karena nggak pernah dinyang, nggak pernah ditawar soal tarif ceramah teman-teman. Subhanallah. Ya Allah. Coba kita lanjut dulu ya. Beda lah nih Lamongan, murah dinyang. Beda katanya kalau di Lamongan sudah murah ditawar lagi. Wah ini gimana ini? Ya teman-teman yang di Lamongan ini gimana ini teman-teman? Ya Gus Miftah mengatakan seperti ini ya Allah ya. Ya entah ya beliau ini berangkat dari bercanda atau serius ya wallahu alam. Ya sekalipun misalkan ini bercanda ya nggak etis lah kalau kami rasa ya. Berbicara soal seperti itu di publik ya masalah bahas-bahas masalah honor lah ya Allah. Itulah tadi teman-teman ya. Ya sebuah ya pernyataan atau pengakuan lah dari seorang Gus Miftah yang katanya diundang ya buka puasa oleh orang non Islam lah atau orang Kristen lebih tepatnya. Coba ya entah ya tempatnya di mana, apakah benar-benar di gereja atau mungkin hanya di sekedar ya di rumah atau di ballroom atau di di tempat apapun itu ya. Ya walau alam secara tempat pastinya yang intinya adalah di sini bahwa Gus Miftah ini diundang buka puasa ya dengan orang-orang ya Kristen teman-teman ya. Dan beliau tadi menceritakannya dengan penuh kayak bangganya begitu. Beliau mengatakan bahwa ya inilah bentuk toleransi di Indonesia kita ini sudah luar biasa. Nah disinilah anehnya teman-teman.
Gus Miftah sudah mengatakan bahwa bentuk toleransi di negeri kita ini sudah sangat luar biasa. Ya, tetapi kenapa Gus Miftah ini malah masih melakukan hal-hal yang seakan-akan di situ beliau itu mengkampanyekan soal toleransi seperti ini loh. Ya, contoh kayak ini teman-teman ya, ada sebuah video di mana Gus Miftah ini ceramah di dalam gereja. Saya sampaikan, di saat aku menggenggam tasbihku dan kamu menggenggam salibmu. Gus Miftah melakukan seperti itu kira-kira tujuannya apa? Apakah beliau ingin sekedar istilahnya ya memberitahukan kegiatan beliau atau ada hal yang lain? Ya seperti beliau ingin mengkampanyekan bahwa toleransi itu seharusnya seperti ini loh. Umat Islam itu seharusnya seperti ini loh. Ya, kita bisa bertoleransi dengan mereka lah dan lain sebagainya. Ini pertanyaan saya teman-teman. Kalau seandainya memang yang kedua ya bahwa tujuannya Gus Miftah itu ingin mengkampanyekan toleransi seperti itu, berarti itu kan sama saja ya, sama saja narasi-narasi seperti itu sama saja seolah-olah negeri kita ini dalam keadaan toleransinya itu nggak baik-baik saja. Jadi kan terjadi kontradiksi ya teman-teman. Gus Miftah tadi sudah mengatakan bahwa toleransi di negeri kita ini sudah baik-baik saja. Ini betapa toleransi di Indonesia itu luar biasa. Tetapi di saat bersamaan Gus Miftah itu senang banget ke gereja dengan dalih toleransi loh. Toleransi itu seperti ini. Ya, narasi-narasi yang ia katakan itu kan seakan-akan seperti itu. Bahwa toleransi yang baik itu seperti ini loh, ya seakan-akan. Jadi kan kontradiksi teman-teman ya. Apalagi beliau tadi juga sudah membahas ya, beliau membahas ya soal masalah honor katanya. Beliau katanya suka kalau dipanggil pengajian ya atau buka puasa ya, orang-orang ya Kristen katanya enggak dinyang ya, enggak ditawar soal tarifnya teman-teman ya. Dan berbicara soal itu tadi teman-teman, ceramah beliau di gereja, mungkin bisa kita simak sedikit saja ya bagaimana beliau itu ya saat ceramah di gereja. Ya, coba lihat narasinya, coba perhatikan ya, dengarkan baik-baik. Ya, maka kita akan tahu arahnya kemana, ya, kemana orang ini. Ya. Saya sampaikan, di saat aku menggenggam tasbihku dan kamu menggenggam salibmu. Ya, di saat aku memegang tasbihku dan kamu memegang salibmu. Ya. Di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral. Di saat aku beribadah di Istiqlal dan namun kamu di katedral, oke? Di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa taala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap assalamualaikum dan kamu mengucap salam. Di saat aku mengejak Al-Qur'an dan kamu mengejak Alkitabmu. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi teman-teman ya, sebuah ceramah ya, nasihat yang disampaikan oleh seorang Gus yang notabene seorang muslim di gereja. Dan sudah jelas ya di atasnya tadi itu logo lambang apa ya, itu sudah jelas. Itu menandakan itu betul-betul di gereja. Ya, jadi kalau kita melihat narasi yang dibawakan oleh seorang Gus Miftah, ya itu kalau kami duga seakan-akan ya di negeri kita ini ya belum terjalin itu yang namanya toleransi yang baik. Seakan-akan umat Islam itu tidak mencintai orang non-muslim, ya orang Kristen atau orang yang di luar agama Islam lah secara umum. Kalau kami duga seperti itu teman-teman. Ya, itu tadi kan kita sudah dengarkan tadi. Nah, ini yang kami rasa ya cukup ya keliru ya, dan ini berbahaya. Sebab ya kita tahu saat ini ya alhamdulillah di negeri kita ini ya tidak dalam keadaan toleransinya itu tidak baik-baik saja. Ya, selama ini kan alhamdulillah baik-baik saja. Ya, kita rukun dengan mereka, mereka punya rukun dengan kita. Ya, kita menghargai mereka, ya kita tidak melarang mereka untuk merayakan ibadah mereka di gereja. Begitu juga sebaliknya, mereka juga menghormati kita ketika kita melakukan sholat id di jalanan. Ya artinya toleransi ini sudah terjalin sebenarnya di negeri ini. Ya, inilah yang kemudian yang menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kami pribadi ya. Kenapa Gus Miftah masih seakan-akan ya membuat narasi-narasi yang semacam itu? Ya melakukan hal-hal yang seperti itu, ceramah di gereja, buka puasa, ya bersama orang Kristen ya di gereja, atau kan misalkan ya coba kemudian mengucapkan selamat Natal ya, padahal teman Nasrani kita sendiri mereka itu tidak berharap ya, dan mengharapkan kita untuk mengucapkan atau memberinya kepada mereka selamat Natal. Mereka tidak memaksa kita ya. Ada teman saya orang non muslim itu mereka itu sudah dewasa dan mengatakan bahwa oh memang nggak benar dalam akidah mereka itu nggak seperti itu, nggak diperbolehkan, sehingga orang tersebut tidak mempermasalahkan. Sebenarnya nggak masalah lah, ini tiba-tiba ada orang yang mengatakan bolehnya lo mengucapkan selamat Natal
Ya bolehnya lo kita ceramah di gereja, bolehnya lo kita masuk ke gereja dan lain sebagainya, buka puasa di gereja. Nah, sehingga kalau ada orang-orang yang seperti ini, itu malah membuat ya yang tadinya itu baik-baik saja seakan-akan tidak baik-baik saja, teman-teman. Karena adanya ini tadi, ya. Coba. Jadi inilah tadi, teman-temannya. Lagi-lagi entah ya kenapa. Ini Gus Miftah ini mau dibawa kemana umat ini sebenarnya, ya. Ini mau dibawa kemana? Dalam perkara akidah itu, teman-teman, ya kita nggak boleh main-main. Ya, putih-putih, hitam-hitam. Kita harus tegas di situ. Perkara akidah, perkara pokok. Kita nggak boleh main-main. Berbeda kalau misalkan masalah khilafiyah. Ya, yang satu mengucapkan bismillah dikeraskan pada saat ya sholat, yang satu tidak mengeraskan bismillahnya. Itu masalah khilafiyah. Tidak mengapa kalau kita itu berlapang dada, dalam kutip berlapang dada untuk saling menerima perbedaan. Tetapi kalau masalah pokok, masalah akidah, ya, itu harus kita keras dan harus tegas, nggak boleh. Mengucapkan selamat Natal itu masalah akidah, menyangkut masalah akidah, ya, pembeda ya, akidah kita dengan agama yang lain. Ya, kita mengatakan atau meyakini bahwa Allah itu ahad, ya, tidak beranak, ya, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Sedangkan akidah mereka meyakini bahwa Allah itu tiga, ya, Allah itu memiliki anak, ya, Allah itu lahir di tanggal itu tadi ya 25 Desember itu dan diperingati sebagai hari Natal. Makanya kenapa di situ ada dasar pelarangan ulama kita melarang mengucapkan selamat Natal. Tetapi ya bagi seorang Gus Miftah seakan-akan ya istilahnya diusahakan lah ya mencari-cari dalil, ya membuat sebuah narasi-narasi atau sebuah ya perkataan-perkataan yang mungkin kita dengarnya itu manis, ya dibungkus dengan dalih toleransi. Padahal ya toleransi itu ada batasnya juga dalam agama kita. Ya, kita bertoleransi dengan mereka, tetapi tidak membenarkan, dalam kutip ya, membenarkan. Seperti biasa, gimana nih menurut kalian? Coba dong kalian ya ramaikan di kolom komentar kita di bawah. Dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.